Elshinta News and Talk. Kan pendengar Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami bisa menyampaikan pendapat, komentar ataupun masukan Anda di nomor 021 5869 di 021 5869 atau pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0811806543. Pak Agus, kalau untuk prediksi arus mudik nanti akan selengkapnya bagaimana Pak Agus? Dengan kebijakan pemerintah untuk bisa mudik, tentunya antisipasi Korlantas, Polda Jawa Tengah dan jajaran sudah siap. Beberapa kali kita rapat koordinasi sehingga skenario pengamanan baik itu di jalan tol, jalan Pantura, jalan tengah-tengah dan jalan selatan untuk Polda Jawa Tengah sudah siap. Tapi berarti saat ini fokusnya di tol atau bagaimana? Karena nampaknya kemarin kami sempat berbincang bersama dengan pengamat transportasi Pak Joko Siawarno juga yang sangat dominan atau menjadi primadona masih di jalan tol Pak Agus. Prinsipnya seluruhnya menjadi perhatian dan prioritas ya. Namun demikian tol ini kita kelola dengan sebaik mungkin dengan komprehensif sehingga manakala nanti ada cara bertindak dengan one way, dengan kontraflow, stakeholder pengelola jalan tol juga harus kita libatkan dan memang harus demikian. Termasuk juga jalur Pantura, jalur selatan juga dimaksimalkan karena arus-arus yang dari Jawa Barat, dari Jakarta ini kemungkinan cukup banyak sehingga semua jalan menjadi prioritas untuk pengamanan. Karena prediksinya ini bisa sampai 2 kali lipat jika dibandingkan dengan mudik lebaran pada tahun sebelum pandemi ya Pak Agus ya. Pemecahan arusnya nanti akan seperti apa Pak Agus? Kita akan melihat dari Jakarta dulu ya, kondisi arusnya nanti seperti apa, terus masuk Jawa Barat di kilometer 70, kilometer sekian, sampai di 236 masuk wilayah Jawa Tengah, kita sudah bisa melakukan upaya-upaya skenario pengamanan. Yang pertama kemungkinan nanti Korlantas dengan jajaran akan melakukan one way itu one way nasional. One way nasional. Sudah kita skenariokan, sudah kita PFK-kan. Sehingga ketika puncak arus mudik dan puncak arus balik, skenario one way, skenario kontraflow, skenario pengalian arus dan lain sebagainya kita sudah mempunyai alternatif ini dan sudah dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh para Dirlantas wilayah Jawa. Ya, one way-nya sejak dari Jakarta sampai dengan Jawa Timur, Pak Agus? Bisa alternatif dari 70 km KM 70 sampai Kalikangkung. Hanya sampai Kalikangkung saja ya Pak Agus ya. Nah, kemudian kalau one way itu bagaimana dengan kendaraan-kendaraan umum yang akan menjemput para pemudik di Jakarta begitu dengan arus sebaliknya? Apakah ini nanti dia akan kerepotan malah justru Pak Agus? Saya rasa tidak ya, karena kan pengamanan Lebaran ini kan prioritas kan pemudik itu yang datang dari Jakarta menuju ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jalur yang kita siapkan untuk menuju Jakarta kan ada jalur Pantura, ada jalur selatan, sehingga tidak menjadi masalah. Apalagi nanti kemungkinan kita dari awal akan menyampaikan pengumuman sosialisasi berkaitan dengan kapan akan dilakukan one way, kapan akan dilakukan kontraflow, dan termasuk juga kebijakan Kementerian Perhubungan tentang surat edaran nomor 45 kalau tidak salah, itu katanya dengan pengalian kendaraan berat yang beroperasional, yang bersumbu 3, gandengan dan tempelan itu sudah kita koordinasikan semuanya. Ya, pengaliannya untuk yang sumbu lebih dari 3 itu akan dialihkan kemana, Pak? Terutama jalan tol. Jadi jalan tol nanti untuk kendaraan yang berat, operasionalnya nanti akan kita alihkan ke jalur Pantura, jalur selatan, jalur tengah, supaya prioritas euforia yang menggunakan jalan tol itu betul-betul kita. Tapi selama mudik kendaraan berat itu masih diperbolehkan untuk beroperasi Pak Agus, atau ada larangan di tanggal-tanggal tertentu Pak Agus? Nanti tanggal-tanggal tertentu itu sudah ada surat edarannya. Nanti H-3 atau H pelaksanaan operasi itu nanti akan kita alihkan ke jalur-jalur non-tol. Baik. Kemudian kalau untuk pelaksanaan kontraflow one way ini apakah memang sudah terjadwal atau kondisional Pak Agus? Ini masih ada rapat koordinasi sekali lagi. Tentunya nanti Korlantas akan melakukan konsolidasi. Kalau sudah ada kesepakatan mungkin hari apa pada saat arus mudik, jam berapa, terus
pada arus balik nanti hari apa, jam berapa, nanti akan disampaikan lebih awal, sehingga masyarakat pengguna jalan yang akan mudik dan balik itu sudah ancang-ancang, sudah persiapan berkaitan dengan keselamatan kendaraan, kesiapan pengemudi dan keluarga semuanya. Demikian, Pak. Baik. Kemudian jika memang nanti ada arus kendaraan yang cukup besar Pak dari Jakarta ataupun dari Jawa Barat begitu. Nah, kalau untuk pemecahannya berarti berada di Brebes atau di mana Pak Agus? Sebetulnya bukan pemecahan ya, pengalian. Pengalian arus ya, itu sudah diawali dari Jawa Barat. Nanti Jawa Barat, terus nanti akan kita alihkan. Apalagi kalau nanti dilakukan kontraflow, artinya bahwa jalur B yang menuju dari Jakarta kan nanti akan dialihkan. Jadi prioritas adalah pada saat mudik nanti yang datang dari Jawa Barat, Jakarta, nanti akan kita jadikan kontraflow sampai Kali Kangkung. Bila perlu nanti kalau memang masih ekornya panjang, nanti akan diskresi. Kita akan melakukan, mungkin diperpanjang lagi kontraflow one way-nya itu. Biasanya ya Pak Agus ya, biasanya yang terjadi antrian itu malah justru di gerbang-gerbang tol loh Pak Agus. Maka dari itu pada saat one way nanti kan gerbang tol itu kan dibebaskan. Oh gitu. Dibebaskan. Karena kan biasanya kan dibagi ketika 5 arus dibagi menjadi 7, kemudian kembali menjadi 5 lajur lagi, itu kan menjadi semacam bottleneck sendiri malah justru ya Pak Agus ya. Kemarin pada saat rapat koordinasi dengan PUPR dan Jasa Marga juga, ketika nanti ada antrian di pintu tol itu lebih dari 1 kilo, itu pun juga akan dibebaskan. Baik. Ya, untuk nanti pembagian agar nanti tidak memadat di jalan tol saja. Biasanya itu kalau yang jalur selatan itu malah agak sepi, dan juga Pantura agak lumayan sih kalau untuk Pantura. Untuk bisa menyetarakan arusnya bagaimana Pak Agus? Tentunya kita akan menyampaikan sosialisasi bahwa sekarang ada jalur Pansela namanya, Pantai Selatan. Itu udah bagus. Iya, sudah bagus. Tapi sepi, tidak menjadi primadona, tidak dilirik itu Pak Agus nampaknya. Ya nanti moga-moga tahun ini ada alternatif pilihan. Karena kalau ada alternatif itu, volume kendaraan yang di tol bisa kita kurangi. Termasuk juga program pemerintah dengan mudik gratis. Ya. Bus-bus kendaraan roda 2 juga bisa terkurangi. Ini sudah direncanakan juga oleh pemerintah, dan Jawa Tengah juga mengusulkan agar diperbanyak untuk program mudik gratis dengan menggunakan sarana bus dan lain sebagainya. Ya, kondisi rest area bagaimana Pak? Biasanya itu penuh sekali itu Pak, dan sampai dari masyarakat ini parkirnya itu di bahu-bahu jalan loh Pak. Baik, rest area sudah kita kelola dengan baik. Kita sudah berapa kali rapat dengan PUJT, dengan Jasa Marga. Dari cara-cara mengelola arus lalu lintasnya juga sudah kita komunikasikan, sehingga stakeholder baik kepolisian, itu sudah ada cara bertindak yang lebih komprehensif, sehingga ketika sudah tidak muat rest area itu nanti ada himbauan-himbauan agar segera melanjutkan perjalanan. Baik, untuk kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan, bagaimana ini nanti Pak, biar agar mereka ini tidak membahayakan juga bagi pengguna jalan yang lain Pak, karena kerap terjadi kecelakaan itu bagi masyarakat yang sering parkir di bahu jalan itu Pak. Mestinya tidak boleh ya, tetapi nanti kan Jasa Marga, kepolisian kan ada tim URE. Tim URE itu nanti akan kita standby-kan di rest area. Ketika nanti pada saat patroli itu bukan hanya roda 4, jadi kita tim URE itu roda 2. Roda 2. Di situ juga ada Pertaminanya, ketika nanti ada bensin habis nanti akan disuplai. Ini sudah kita rapatkan. Sehingga potensi-potensi gangguan yang dimungkinkan terjadi, mungkin parkir, mungkin macet, ini antisipasi dari pihak kepolisian sudah disiapkan. Ya, menyiagakan helikopter juga tidak sih Pak? Barangkali nanti ada kondisi darurat semacam kecelakaan atau ibu hamil di tengah kemacetan begitu, sehingga agar tidak terjebak kemacetan untuk ambulannya Pak Agus. Ini sangat perlu, tapi tentunya nanti kami akan komunikasi dengan Korlantas, dan Polda Jawa Tengah juga rencana akan minta pick up heli di wilayah Jawa Tengah. Baik. Dan kemudian kalau untuk gerbang-gerbang tol nanti dari masyarakat sudah bisa membayar via digital atau masih pakai kartu Pak? Karena kan kabarnya saat ini sudah akan mulai digital Pak. Betul tidak Pak Agus?
Mungkin itu konsumsinya dari BUJT ya, tetapi yang saya tahu bahwa sosialisasi itu dalam proses persiapan. Tapi dalam mudik ini mungkin masih belum seperti biasa ya. Baik. Kalau untuk kontraflow nanti juga apakah memang melihat situasi dan kondisi Pak Agus, atau ada rencana tertentu untuk kontraflow Pak Agus? Di samping melihat situasi arus, Polda Jawa Tengah sudah memprediksikan ketika nanti one way dari Jakarta nanti pintu terakhirnya Kali Kangkung, berarti kan dari jalur bisa 6 jadi pecah itu jadi satu. Di situ juga mungkin nanti akan kita skenariokan kontraflow, termasuk juga pada saat arus balik dari Bawen sampai ke Banyumanik itu juga akan padat. Kita sudah siap dengan BUJT, dengan Jasa Marga, manakala nanti pertemuan arus dari Jogja, dari Salatiga, dari Solo, Jawa Timur nanti padat, kita akan lakukan kontraflow yang arus balik dari Bawen. Jadi skenario itu sudah kita rencanakan sambil nanti lihat perkembangan arus, apalagi kan ini kan ada libur nasional, sehingga pemecahan untuk keberangkatan dan arus balik dan mudik itu mungkin tidak seramai ya, karena bisa terpecah karena lumayan panjang ini untuk waktunya liburnya. Kalau untuk jalur non-tol bagaimana Pak terkait dengan titik-titik keramaian semacam ada pasar begitu? Ini kan juga kadang membuat kemacetan juga Pak Agus. Polda Jawa Tengah sudah menyiapkan itu dari semua karena kita harus mengamankan pengguna jalan. Maka dari itu Polda Jawa Tengah membuat 251 pos pengamanan dan pos pelayanan di titik-titik yang grounded, titik-titik black spot, termasuk pasar tumpah, pasar, termasuk juga jembatan rusak dan sebagainya. Titik-titik ini sudah di-coating untuk pengamanan khusus operasi ketupat agar pengguna jalan bisa lancar. Begitu. Titik-titik yang diprediksi terjadi keramaian di mana saja Pak, atau yang berpotensi kemacetan Pak Agus, rawan macet? Perlambatan arus mungkin iya ya. Tapi kalau kemacetan mungkin bisa kita urai ya, karena seperti di pasar pasti terjadi perlambatan, terus jembatan ada perlambatan, termasuk tikungan tajam juga nanti ada perlambatan, termasuk lampu-lampu merah yang berada di dalam kota dan di luar kota. Ini sudah kita persiapkan karena kita juga melibatkan hampir sekitar 19 personil, baik itu TNI, Polri, terus kesehatan dan pemerintahan. Jadi cukup banyak yang kita kerahkan untuk operasi ini sehingga bisa mengcover titik-titik daripada black spot tersebut. Berapa banyak personil Pak yang nanti akan diturunkan? Untuk Polri itu 11.555 itu Polri, TNI ada 1.513, Dinas Perhubungan ada 882, lain-lain instansi terkait itu 5.313, jumlah semuanya 19.263. Ya, dari kepolisian nanti apa yang akan dilakukan Apakah akan dilakukan pengecekan juga ataukah hanya untuk mengatur lalu lintas saja agar berjalan dengan lancar Pak Agus? Cara bertindak kan sudah kita siapkan, ada pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan bahkan ada bengkel yang sudah kita siapkan. Pertamina kolaborasi dengan kami nanti untuk mensuplai BBM yang kemungkinan kendaraan tersebut kehabisan BBM, dan rest area dari 13 rest area itu semua di backup oleh Pertamina. Jadi yang tidak ada pom bensin sudah disiapkan pom bensin cadangan yang disiapkan oleh mobile Pertamina. Ini sudah kita siapkan semua. Apakah sudah berkoordinasi juga Pak dengan pemerintah daerah barangkali ini Pak? Biasanya kan kalau di jalur non-tol seperti Pantura, di jalur selatan itu kan banyak tempat-tempat wisata atau tempat-tempat belanja, pusat oleh-oleh begitu. Agar nanti dari arus ini juga bisa dipecah agar tidak menumpuk di rest area begitu. Baik, skenario itu sudah kita siapkan. Jadi ketika pemudik menggunakan jalan tol, terus non-tol, terus nanti pada saat hari H, Lebaran, setelah hari H Lebaran, H+2 Lebaran, biasanya masyarakat nanti akan ke tempat wisata dan di tengah kota. Jadi skenario pengamanan di objek wisata, skenario pengamanan di kota, itu sudah kita siapkan. Dan kemungkinan di kota Semarang itu juga nanti akan kita lakukan kontraflow. Pandenaran kemungkinan. Nanti akan kita lihat. Tapi skenario itu sudah kita siapkan. Ketik mudik dari Jakarta nanti keluarnya ke Rapia, jadi itu harus kita antisipasi. Apakah perlu kontraflow dan lain sebagainya, itu sudah kita siapkan.
Kalau keluarnya sampai dengan Kaligawe bagaimana Pak? Kalau Kaligawe itu pun kalau tidak mudik sudah macet Pak. Bagaimana jika mudik Pak Agus nanti? Ya itu tergantung pemudiknya mau arahnya kemana. Kalau arahnya ke Surabaya bagaimana itu nanti numpuk Pak Agus? Arahnya ke Surabaya tetap nanti setelah Kali Kangkung mungkin lurus Banyumanik sampai ke arah Solo sana. Tapi kalau arahnya mungkin ke Kendal ya mungkin akan lewat situ atau ke Semarang Barat juga mungkin bisa. Tapi arus biasa saja Kaligawe sudah padat loh Pak, apalagi nanti ditambah arus mudik Pak Agus. Apakah tidak menjadi titik perhatian dari kepolisian Pak Agus di Kaligawe? Ya, itu kan euforia mudik kan seperti itu, dan di sana juga ada pos pengamanan nanti akan menarik arus yang dari Jakarta menuju ke kota Semarang, termasuk juga nanti akan kita ke Demak dan lain sebagainya. Ya, pos yang dibentuk ini pos pelayanan saja atau ada pos jenis lain yang akan dibentuk Pak Agus? Pos pengamanan dan pos pelayanan. Perbedaannya apa itu Pak Agus? Kalau pos pengamanan itu memang hampir juga pelayanan, tapi di pelayanan itu nanti mungkin dekat terminal, dekat pasar, rest area, dan di sana juga ada pelayanan tentang kesehatan, kaitannya dengan vaksin. Ini kita siapkan. Baik. Kemudian nanti jika memang para pemudik kan rest area misal penuh begitu, ingin beristirahat di pos-pos begitu, sebenarnya diperbolehkan didasi Pak Agus? Boleh. Nanti dari BUJT juga akan menyiapkan kantong-kantong parkir. Jika nanti kapasitas volume kendaraan cukup banyak, nanti disiapkan juga. Baik. Pak Agus, kalau nanti ketika akan mudik diprediksi kepadatan pada tanggal berapa Pak Agus? Kita masih menunggu kesepakatan ya. Yang jelas kalau arus mudik itu antara tanggal 28, 29, 30 itu puncak-puncaknya di situ. Tapi nanti kita olah betul, termasuk juga arus baliknya tanggal 6, 7, 8 ini juga menjadi perhatian. Dan tanggal-tanggal itu nanti pada saat mungkin dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri one way. Kan kita lihat kan di tanggal itu arus mudik dan arus baliknya. One way-nya juga berlaku ketika arus balik, Pak Agus? Iya, kita persiapkan juga. Oh, baik. Pak Agus, terakhir apa yang akan disampaikan kepada para pemudik himbauannya, Pak Agus? Tentunya kepada saudara-saudara yang akan melakukan mudik agar mempersiapkan tentang keselamatan lalu lintas. Yang pertama adalah manajemen lalu lintas. Agar dipersiapkan betul kendaraan yang siap, kendaraan yang berkeselamatan, dan disiapkan fisiknya, termasuk juga mencari waktu yang tepat. Barangkali nanti pada saat ada pengumuman sosialisasi one way, nanti bisa juga menggunakan itu, dan betul-betul harus sehat. Jadi mudik sehat dan mudik aman. Dipersiapkan betul sehingga sampai tujuan dan bisa merayakan Idul Fitri dengan selamat dengan keluarga besarnya. Baik, nampaknya dari pihak kepolisian kembali akan bertugas ya Pak di hari Lebaran. Nampaknya kepolisian tetap harus semangat dan juga akan jauh ya dari keluarga. Salam buat teman-teman, tetap sehat selalu Pak Agus. Baik, terima kasih. Tentunya ini bagian daripada tugas panggilan dan tugas negara. Kepolisian dan stakeholder tentunya siap untuk melayani di jalan. Ya, semoga masyarakat juga harus siap untuk bekerja sama ya Pak Agus ya. Terima kasih waktunya, selamat siang. Demikian mendengar di Lantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Elshinta News and Talk.